Oke. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi Ustadz jelaskan secara singkat. Jadi kita tahu di sini ada persegi panjang kecil dan besar. Yang kecil itu DEHG, yang besar itu adalah ABCD. Terkait dengan kesebangunan simpel kok, intinya sesuaikan aja dengan panjang sama panjang, lebar sama lebar. Nah, di sini EH itu adalah berlaku sebagai panjangnya dari persegi panjang yang kecil. Nah, kebetulan sama juga kondisinya AB ini berlaku sebagai lebarnya dari persegi panjang yang besar, maka setengahnya kan gitu. Maka panjangnya dari persegi panjang yang kecil adalah setengahnya dari 18. Berapa tadi 18 setengahnya teman-teman? 9. Maka simpel saja. Kalau ditanya luasnya persegi panjang DEHG, maka 9 dikali 8 berapa hasilnya teman-teman? 72. 72. Clear, sip. Oke, sekarang nomor 2. Ustadz ajari sekali lagi trik biar kalian bisa meningkat kemampuannya. Sekali lagi pahami kalau dia adalah kesesuaian dan cari tahu langsung visualisasikan mana sih yang sebangun. Nah, di sini teman-teman, yang sebangun adalah perhatikan segitiga yang kecil, yaitu BEF. Sudah diperhatikan? BEF. Oke, sip. Terus ada segitiga yang besar. Segitiga yang besar apa teman-teman sekalian? Ya, BAC. Boleh disebut BAC, boleh disebut ACB. Boleh disebut juga ABC. Intinya ada dua segitiga, besar dan kecil. Oke. Nah, teman-teman sekalian, simpel kok sebenarnya. Pasangannya EF itu AC, pasangannya 6 itu 8, kan gitu, betul? Ya, Ustaz. Nah, cari sebuah skala. Maksudnya skala gimana, Ustaz? Katakanlah dia itu KPK. Nah gini, maksud Ustadz, 6 dan 8 itu punya skala yang sama di posisi 2. Maksudnya gimana? Katakanlah satu cangkir isinya 2. Nah, kalau yang kecil itu dapat 3, makanya 2 dikali 3 kan dapat 6, kan gitu. Sampai sini clear? Nah, berarti yang besar dapatnya 4, kan gitu, betul? Iya. Nah, sesimpel ini memahaminya teman-teman. Nanti Ustadz ajari aljabarnya juga. Saya ajari logikanya dulu. Ketika teman-teman sudah tahu, intinya yang kecil dapat 3 bagian, yang besar dapat 4 bagian. Sampai sini sepakat? Sepakat, Ustaz. Nah, langsung kamu fokus di multiple choice-nya. Kalau saya melihat saja sudah tahu jawabannya. Ustaz langsung masukkan saja 6, gitu, sesimpel itu. Karena 6 itu bagiannya 3, berarti kan setiap bagian berapa? 2. Nah, sekarang saya tanya, 6 ditambah 2, 8, betul nggak? Nah, bagiannya segitiga yang besar 4. Berapa sih 4 dikali 2? 8. Nah, seperti itu simpelnya. Jadi itu logikanya. Sekarang saya ajari aljabarnya. Oke. Di sini semoga bisa ya. Saya tarik sedikit. Oke, sip. Saya pastikan dulu di kameranya Ustaz Tio. Kelihatan muter-muter nggak sih? Cukup jelas nggak? Oke, cukup ya? Cukup jelas? Belum Ustadz tulis tapi cukup jelas. Ustadz coba tulis ya. Jadi di sini adalah ketika teman-teman punya E, terlalu ini kan? Nah, di sini biar cahayanya bagus. Jadi kita punya EF ya dibagi dengan AC. Saya sukanya nulis di sini sebenarnya daripada di Word ya. Dibagi dengan, jadi pasangannya EF itu sama dengan AC. Kalau ngambil dari yang kecil, berarti dia juga ngambil yang kecil juga. Berarti di sini EB sama dengan AB, kan gitu. Nah, EF ini sudah diketahui sama kita. Berapa dia? Adalah 6, kan gitu simpelnya. AC juga sudah diketahui sama kita. Berapa dia? Ternyata sudah 8, kan gitu. Sampai sini clear? Clear. Oke, nah EB itu gambarnya buram. Buram. Nah, gimana kalau buram berarti? Kelihatan? Kelihatan tapi buram, Ustaz. Oke, berarti Ustaz di Word aja ya. Agak jauhin aja, Ustaz, kameranya. Nah, ini kameranya ini nggak portable. Ini. Bang bisa? Bisa, lebih jelas. Oke. Berarti X-nya itu adalah EB. Nah, kalau ditanya AB, AB-nya berapa? Gampang, X plus 2. Sesimpel itu. Nah, ini kan perkalian silang.
Nah, di sini ada 8X. Nah, di sini ada 6 kurung buka X plus 2. Sesimpel itu. Berarti 8X itu sama dengan 6X plus 12. 6X-nya pindah ke kiri. Jadinya negatif 6X sama dengan 12. Nah, 2X itu sama dengan 12. Simpel saja. X-nya juga 6. Ustadz foto, Ustadz kirim ke WA grup. Jelas? Itu. Jelas. Nah, jadi teman-teman tadi pakai cara logika, ini pakai cara rumus yang aljabar, sama-sama. Dua-duanya juga pakai, hasilnya juga sama, X-nya sama dengan 6. Clear? Ustaz. Jadi saya sesuaikan juga logikanya masuk, aljabarnya juga, rumusnya juga menguasai. Start foto. Oke, sip. Silakan sekarang teman-teman request nomor berapa? Silakan request nomor berapa? Ini nomor 5. Nomor 5, Tita bisa? Enggak, Ustaz. Ya, Lubna bisa? Enggak juga, Ustaz. Ya juga. Raya bisa? Apa, Ustaz? Maaf, putus-putus. Putus-putus. Kamu mutusin Ustadz. Kamu bisa nomor 5 ini, Nak. Raya bisa nomor 5. Putus-putus di Raya. Oke, Ustadz lanjut ya. Baik teman-teman sekalian, nomor 5 ini simple. Jadi intinya sama kok, yang sesuai. Nah, si orang itu ya tinggi badannya sesuai dengan tinggi tiang. Gitu. Sampai sini clear ya. Jadi pasangannya seperti itu. Tinggi orang itu sama tinggi tiangnya. Berarti kalau di sini Ustadz boleh tulis adalah kita punya di sini. Bentar ya. Kita punya di sini adalah tinggi orang itu dibagi dengan tinggi tiang, kan gitu. Nah, seperti itu. Sekarang pakai lagi adalah apa ini? Oke, sip, bentar. Ini sip. Terus katakanlah teman-teman sekalian, katakanlah 120 cm ini katakanlah adalah bayangan. Katakanlah bayangan dari orang ini. Berarti 120 cm ditambah 5 meter adalah bayangan dari tiang ini. Katakanlah itu bayangan. Sampai sini clear ya? Ya, maka di sini adalah kalau di atasnya orang, maka di atasnya lagi juga bayangan orang. Jadi disesuaikan. Bayangan orang dibagi dengan bayangan tiang. Nah, gitu. Nah, tinggal masukin aja, nanti ketemu nilainya. Oke, sip. Oke. Kalau sastio langsung aja disampaikan, langsung dimeterkan semuanya. Tinggi orang itu berapa? 150 cm. Sama sastio simpel aja. Langsung 1,5 meter. Gitu. Tinggi tiangnya berapa? Ini yang dicari. Nah, panjang bayangan orangnya berapa? 120 cm. 120 cm itu berapa meter, teman-teman? 1,2 meter. 1,2 meter. Terus bayangan tiangnya berapa? 5 meter. Nah, ini yang patut untuk dicermati. Bayangan orangnya bukan 5 meter, tapi 5 meter ditambah dengan 120 cm. Nah, seperti itu. Sebenarnya logikanya gini sih, teman-teman. Bayangkan itu adalah sebuah segitiga. Nah, seperti itu. Segitiga pertama dibentuk oleh orang yang berdiri sama bayangannya. Nah, ini namanya segitiganya dia yang kecil. Sampai sini clear? Nah, terus bayangan yang besar dibentuk oleh bayangan dari tiang, terus ada tiangnya. Ini adalah segitiga yang besar. Nah, seperti itu. Makanya di sini bukan 5 meter, tetapi adalah 5 ditambah 120. Maka di sini adalah 6,2.
meter. Nah, seperti itu. Nanti kita dapatkan di sini tinggi tiangnya adalah kita punya di sini itu adalah dibagi di sini. Kalau sudah menghitung ya, itu nggak usah pakai satuan saran Ustaz Tio. Oke, berarti di sini 1,2-nya di bawah. Karena dia pasangan dari besarkan biar kelihatan. Oke, sip. Nah, di sini 1,2, terus di sini adalah 1,5 dikali dengan 6,2. Nah, meternya dihilangin aja. Ketemunya berapa? Kita lihat kalkulator. Berapa? 1,5 dikali 6,2 dibagi 1,2. Bisa pakai coret-coret, bisa pakai apa, terserah teman-teman sekalian ya. Ustaz langsung pakai kalkulator saja biar cepat. Kalkulator 1,5 dikali 6,2 dibagi dengan 1,2. Hasilnya 7,75. Jawabannya yang B. Sampai sini clear? Oke. Itu kalau pakai kalkulator. Kalau pakai trik boleh, Ustaz, boleh. 1,2-nya kamu coret. Katakanlah kamu bagi 0,3, dapatnya 4. Ya, dapatnya 4. Terus 1,5-nya kamu coret, dapatnya 5. Nah, nanti berarti kamu tinggal mikir 31 dibagi 4. Jawabannya juga sama, yaitu 7,75. Kamu cari trik aja, nggak harus seperti kalkulator, nggak harus seperti Sastio. Kalau Sastio pakainya biasanya pakai trik itu, menghitung itu harus cari menghitung yang cepat. Seperti itu. Sampai sini clear? Oke, sip. Oke, masjid. Oke, sama di sini. Nah, nanti Ustadz akan berikan pembahasannya. Ahli otomotif juga Ustadz akan berikan bahasannya. Nah, ini biasanya yang muncul ini, nah. Yang muncul itu biasanya adalah foto, terus di kanan kirinya ada dan sebagainya. Ustadz coba cari dulu pembahasannya ya terkait dengan foto. Di kesebangunan. Nah, ini kelihatannya. Nah, di sini semoga ada. Belum Ustadz buat berarti. Oke, sip. Nanti Ustadz buat. Yang pasti intinya itu terkait dengan ilustrasi. Nanti Ustadz buatkan ilustrasinya.